Ya, untuk membahas mengenai hasil sejumlah lembaga survei yang salah satunya juga dilakukan oleh Poltreking, kita akan membahasnya pemirsa bagaimana kemudian pemetaan politik di Pilkada Jawa Tengah ini. Sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi. Baik. Kita ingin ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta, kalau kita melihat hasil survei terbaru, pemetaannya sepertinya masih cukup kuat salah satu pasangan calon ini, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Faktor apa yang paling signifikan membuat pasangan ini unggul, Mas? Ya, pertama kita tahu Ahmad Lutfi adalah salah satu kandidat yang lebih awal bersosialisasi dibandingkan Andika belakangan ya. Iya, betul. Kita tahu kalau kita ke Jawa Tengah sosialisasinya cukup masif, itu satu. Dan beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah yang artinya memiliki basis yang cukup lama berada di Jawa Tengah. Itu faktor pertama. Yang kedua, pasangannya juga ini kan saling kontributif ya antara cagup dan cawagupnya. Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah, itu juga kontribusinya cukup kuat ya, kita lihat dari cukup itu. Kemudian satu lagi menurut saya juga kita bisa dalami di mana dua atau pasangan ini bisa jadi dipersepsikan bagian dari dua kekuatan politik yang cukup kuat, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo di sana. Jadi dalam persepsi publik ya, secara tidak langsung itu memberikan kontribusi secara elektoral. Karena kalau kita bedah misalnya approval rating Pak Jokowi yang cukup tinggi di Jawa Tengah, sekitar 86,4%, itu mayoritas sebagian besar ke Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Begitu juga dengan cross tabulasi yang kita lakukan, cross tab pemilih Pilpres, pemilih Prabowo Gibran itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Bahkan pemilih Anies juga lebih ke sana. Sementara pemilih Ganjar itu memang lebih cenderung lebih banyak ke Andika Hendi. Nah, itu faktor yang lainnya. Tentu ditambah lagi beberapa faktor yang cukup ini ya, kalau kita perhatikan mengapa cukup tingginya selain mereka lebih awal berpasangan dibandingkan sebelumnya. Dan satu lagi, kalau kita lihat kami melakukan cross step juga terhadap pilihan partai. Basis partai itu solid semuanya, semua partai. Ya, kalau kita perhatikan hanya PD Perjuangan yang ke Andika pemilihnya. Itu pun ada 30% lebih masih ke Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Sementara partai lainnya Kim Plus, jadi terkonsolidasi semua, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, ditambah yang plus itu yaitu Nasdem, PKS dan PKB, itu semuanya solid di angka 60-70% ke Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Ya, kontribusi itu juga memberikan dampak. Saya kira itu beberapa faktor yang menyebabkan cukup kuatnya. Selain kekuatan personal ya, yang saya katakan tadi. Baik. Mas Hanta, kalau kita lihat ketertinggalan dari pasangan Andika dan juga wakilnya di 4 wilayah kalau tidak salah mereka tertinggal ya. Nah, ini apakah potensi tadi kalau dikatakan oleh Mas Burhan, potensinya ada sebenarnya? Apa yang bisa membuat mereka suaranya bisa terkerek di 4 wilayah yang tertinggal ini? Ya, menurut saya setuju dengan Mas Burhan ya, bahwa perolehan Andika Hendi itu bukan perolehan yang rendah. Dia baru bersosialisasi, kita bisa dianggap penantang karena Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah, itu modal di atas 30% itu modal yang relatif kuat ya. Karena itu bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin harus antisipasi. Karena waktu 2 bulan singkat, tapi bisa punya waktu kalau kemudian ada dinamika yang menyertainya. Dan yang kedua, sebelum kita ke area subkultur tadi, saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Memang kalau dibedah dari data survei Poltreking Indonesia, itu yang merasa terasosiasi terhadap NU, ormas Islam NU, Jawa Tengah juga tinggi, 75%. Dari 75% itu mayoritas melampaui elektabilitas ya, perbandingannya itu ke Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Nah, salah satu faktor mereka yang kombinasi nasionalis religiusnya cukup kuat, itu satu sisi. Yang kedua, betul di Jawa Tengah itu selain tadi ada basis hijaunya, religius NU-nya relatif kuat, tapi juga di sana kita tahu basis merah atau nasionalisnya juga menjadi istilahnya kan kandang banteng kan di sana. Nah, di sini juga perebutannya menarik karena ada faktor Ahmad Lutfi, di belakangnya mungkin basis pemilih Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita istilahkan ini kandang banteng, ini ada 2 pengembala ini. Satu adalah tanda petik ya, satu ada basis PD Perjuangan, yaitu kandang banteng tadi. Di sana juga rumah Jokowi. Jadi pertarungan 2 pengaruh ini juga saya ingin menjawab pertanyaan itu, kenapa di beberapa basis itu. Nah, yang menarik memang di Solo dan di Semarang Raya dan Solo Raya itu kuat
berimbang. Dan ada faktor Mas Hendi, mantan wali kota Semarang, yang saya kira juga punya basis kuat di sana untuk mengimbangi wilayah sekitarnya. Nah, di daerah yang lain-lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, basis religius, kemudian basis yang lebih kuat dimiliki keistimewaan eksklusif yang dimiliki oleh Ted Yassin. Dia satu-satunya dari 4 yang merepresentasikan kekuatan hijau atau religius tadi, atau kelompok Islam yang di Jawa Tengah cukup kuat setelah Jawa Timur, yaitu NU. Jadi itu yang memberi kontribusi. Tapi bagi Andika sebagai penantang, modal awalnya sudah cukup dan punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Tergantung nanti 4 hal. Satu, bagaimana efektivitas sosialisasi dan kampanye politik selama 2 bulan. Yang kedua adalah bagaimana performa debat nanti secara terbuka masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti tawaran program dan isu yang terus bergulir di masyarakat selama 2 bulan ke depan. Baik, itu nanti kita akan dalami ya, bagaimana waktu 2 bulan ini bisa menaikkan suara ataupun elektoral terhadap kedua pasangan ini. Usai jeda kami segera kembali. Kalau dari Mas Hanta melihatnya, yang paling tidak untuk menaikkan elektoral di waktu-waktu yang tersisa. Ya, memang kalau kita perhatikan andalan bagi PDI Perjuangan, terutama Jawa Tengah, adalah mesin partai. Saya sepakat dengan Prof. Burhan. Satu itu, yang kedua sebenarnya secara kekuatan figur mereka juga punya basis ya cukup kuat. Andika kita pikir secara personality, apalagi Mas Hendi itu juga punya basis di sana, itu juga harus dikapitalisasi. Jadi dengan waktu yang 2 bulan ini, efektivitas bekerjanya mesin politik, kemudian kekuatan branding, personal branding dari 2 orang ini untuk menawarkan sesuatu, apakah program, apakah gimmick politik dan sebagainya yang meledak, itu kalau ternyata itu ada potensi untuk dinaikkan. Nah, sepanjang misalnya ritme atau dinamika politiknya relatif hanya flat seperti ini, maka kemungkinan untuk berubah secara drastis, secara kemungkinan fluktuatif agak sulit ya. Nah, cuma kita tahu PD Perjuangan punya kepentingan juga harusnya, karena ini untuk mempertahankan kandang banteng tadi, untuk membalas tanda petik kekalahan di 2024, itu kan kalah kan. Nah, terkonsolidasi biasanya. Di Pilpres 2014-2019 itu terkonsolidasi karena bergabungnya 2 kekuatan besar, PD Perjuangan dan Jokowi. Dan di 2024 itu kan terbelah. Nah, ini yang saya kira Jawa Tengah sebagai lumbung elektoral selain Jawa Barat, Jawa Timur, itu menjadi concern bagi PD Perjuangan untuk merebut kembali basis itu, mestinya menjadi motivasi. Ditambah kita tahu Jawa Tengah ini menarik eskalator politik nasional. Gara-gara Mas Ganjar jadi capres, ini siapa pemenang? Itu juga menjadi salah satu. Jadi ini saya kira pertarungan politik yang menarik, bisa dikatakan terakhir lah antara PD Perjuangan dan Jokowi. Terima kasih Mas Hanta. Terima kasih sama-sama.